Jadi dari seluruh Indonesia ini pembenihan kepiting tuh baru ada di Jepara? Ya, setahu saya, Oh. kita hanya ada di situ dan ada satu swasta yang, berkembang dan itu Mmm, pun kita selalu, diskusi, saling tukar mmm, pengalaman, yaitu yang mhm ada mhm di mhm. Bangka Belitung. Itu Artinya sudah sejak kapan tuh, Pak? kita lakukan, uji coba atau semacam kajian pembenihan ini Mhm. sejak tahun 2019, 2019, 5 tahun ya, hampir Pak, berarti ya? 5 tahun. Halo sahabat Bahari, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan saya Reni Arumsari dalam podcast Aqua, Ayo Kupas Aquacultur, persembahan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Podcast ini akan membahas sejumlah topik menarik tentunya seputar perikanan budidaya. Selamat mendengarkan podcast Aqua. Ya, sahabat Bahari, kali ini topiknya sangat spesial, yaitu bahan pangan, salah satu bahan pangan yang paling saya suka nih, yaitu budidaya kepiting. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan Pak Supito, Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau, Jepara, Jawa Tengah, yang akan menemani kita pada hari ini. Saya ada pantun nih buat Pak Pito. Siap, Makan kepiting enaknya sama pacar. cakep. Pak Pito, apa kabar? Alhamdulillah baik, Baik ya Pak, sehat. seger ya kayaknya Pak. Siap, seger, nggih. Walaupun saya dengar baru sampai di Jakarta nih Siap, ya. udah beli tugas biasa. Udah biasa ya Pak ya. Siap, nggih. Pak, kalau misalnya ngomong-ngomong Bapak ini kan dari Jepara ya. Siap. Nah, kalau Jepara tuh orang-orang kan taunya itu denger Jepara langsung mebel, ukiran Betul, kayu ya betul, kan. betul. Nah, tapi ini Bapak mau membahas soal budidaya dan pembenihan kepiting. Nah, Siap. kalau di Jepara tuh budidaya dan pembenihan kepiting tren dan potensinya memangnya seperti apa Pak? Mungkin Ya, bisa diceritakan dulu supaya sahabat Bahari tahu nih. izin. Jadi memang secara umum, kayak umum kalau mengenal Jepara adalah mengenal Mebel Kartini. Mhm. Tapi di sisi lain sebenarnya kalau orang-orang budidaya perikanan, Mhm. Jepara ini punya sejarah yang dimana di sana dulu awalnya adalah ada RCU, Mhm, Research Center Udang. mhm. Dan sekarang pun berkembang karena akhirnya menjadi salah satu balai budidaya air payu. Dan Mmm. saat ini terus kita melakukan pengembangan, kajian, dan pada saat ini alhamdulillah mungkin kita adalah salah satu balai yang mungkin baru bisa melakukan kegiatan budidaya kepiting terutama di pembenihannya. Di Mmm. pembenihan kepiting ini kalau kita searching Mhm. mungkin baru di kita yang ada. Oh Dan iya? ya itu pun juga melalui eh, kajian, uji coba yang cukup lama. Oh, bentar, jadi dari seluruh Indonesia ini pembenihan kepiting tuh baru ada di Jepara? Ya, setahu saya Oh. kita hanya ada di situ dan ada satu swasta yang berkembang dan itu Mmm, pun kita selalu diskusi, saling tukar mmm, pengalaman, yaitu yang mmm, ada mhm di mhm. Bangka Belitung. Itu yang untuk Mmm. khusus pembenihan kepiting. Oh, jadi selama ini masyarakat atau nelayan, katakanlah untuk, menangkap kepiting tuh benar-benar dari alam ya, Pak, ya? Ya, jadi selama ini memang kita sampai saat ini Mhm. kepiting ini banyak ditangkap dari alam. Baik dari Mmm. pembesaran maupun dari ya baik yang konsumsi maupun benih. Nah, Mmm. kondisi ini kan kalau kita tidak melakukan langkah Mhm. yang strategis, dikhawatirkan ke depan alam ini juga akan mengalami kepunahan. Mmm. Nah, itu yang kita Oh iya. khawatirkan. Sehingga dari situ pun KKP sudah mencoba satu membuat regulasi bagaimana untuk bisa mengamankan, melestarikan kepiting Mmm. dengan dikeluarkannya Permen Nomor 7 tahun Mhm 2024 ini mhm. salah satunya adalah bagaimana supaya salah satu komoditas kepiting ini bisa lestari, bisa Mhm. kita budidayakan dengan baik. Mmm, walaupun saya tuh, jarang dengar soal pembenihan kepiting, Ya, tapi saya kira selama ini tuh paling tidak ada lah beberapa, titik pembenihan kepiting di Indonesia, tapi ternyata bener-bener semuanya ditangkap. Nah, ini baru mulai pembenihan baru di Jepara ini ya, Pak, ya? ya Itu artinya sudah sejak kapan tuh, Pak? kita lakukan uji coba atau semacam kajian pembenihan ini sejak Mhm. tahun 2019. 2019, 5 tahun ya, Hampir Pak, berarti ya? 5 tahun dan itu Mhm. pun permasalahannya mesti selalu ada dan itu Mhm. pun sama teman-teman dikaji terus bagaimana supaya pembenihan ini bisa Mhm. berhasil. Alhamdulillah Mmm. di tahun 2002, 2003, 2004 Mhm. ini secara umum memang
kalau dibanding SR-nya cukup rendah, tapi kita sudah mulai stabil di SR rata-rata 10-15%. Artinya kalau satu ekor induk kepiting itu rata-rata bisa bertelur sekitar setengah juta telur. Dengan kondisi 10% aja paling enggak kita bisa menghasilkan antara 10.000-20.000 benih. Karena kepiting ini kan sebenarnya pembenihannya memang cukup rumit dan itu kita kaji dari awal sampai sekarang. Itu dari 2019 itu hasilnya gimana tuh Pak dari pembinaan itu? Apakah sudah berhasil pembenihannya atau gimana? Ya, kalau keberhasilan kan tetap kita selalu melakukan perbaikan-perbaikan teknologi. Sebagai contoh salah satu permasalahan di pembenihan kepiting ini, kenapa SR-nya rendah? Karena memang salah satu sifat dari kepiting ini adalah sifat kanibalismenya sangat tinggi, jadi saling memakan. Nah, oleh karena itu teman-teman mencoba berusaha untuk bagaimana melakukan modifikasi tentang pakan. Nah, setelah kita perhatikan memang kepiting ini salah satu hewan karnivor. Jadi pakan utama di pembenihan itu adalah kesediaan rotifer. Atau rotifer ini menjadi sangat penting. Nah, pada rotifer saat itu apa Pak? Rotifer itu adalah semacam hewan atau hewan renik yang dia harus kita sediakan ya itu sebagai makan alami. Dan kadang-kadang pada musim-musim tertentu rotifer juga tidak cukup banyak. Oleh karena itu teman-teman sudah melakukan kajian dengan menggunakan Kista artemia. Tetapi stadia umbrella. Jadi stadia umbrella itu adalah stadia daripada kista atau telur artemia menetas. Itu kurang lebih antara 10-12 jam dari penetasan. Jadi dia sudah menetas tapi kulitnya masih lunak, belum bergerak. Nah itulah dipanen untuk diberikan untuk pakan di pembenihan kepiting. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu kita saat ini bisa bertahan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup yang dulunya hanya di bawah 5%. Sekarang ini sudah mulai stabil antara 10-15% dari total larva yang kita pelihara. Nah sebelum membahas lebih dalam lagi nih Pak, untuk proses pembenihannya itu seperti apa sih Pak? Supaya siapa tahu ada teman-teman sahabat Bahari yang mau belajar. Nah proses pembenihan yang dilakukan di Jepara itu seperti apa Pak? Jadi gini, memang selama ini kita masih mendatangkan induk dari alam. Samping kita juga mencoba untuk bagaimana hasil-hasil kita ini kita pelihara supaya kita nanti menjadi induk dari budidaya. Nah memang pertama kali yang harus kita siapkan memang tetap wadah budidaya. Memang kalau wadah budidaya itu tempat bak pemeliharaan larva itu tidak jauh beda dengan pemeliharaan udang. Artinya multifungsi lah bak itu bisa digunakan untuk pemeliharaan udang maupun untuk kepiting ini. Yang membedakan adalah nanti di bak induk. Karena induk kita masih kita dapatkan dari alam. Nah itu ukuran induk minimal supaya mendapatkan kualitas benih yang bagus. Itu minimal di berat 300 gram. Indukannya ya, minimal 300 gram nah, gitu ya. Dari jenis kepiting apa tuh Pak? Sebenarnya ada 3 jenis kepiting yang cukup banyak, tapi kita anggap semualah kepiting bako yang paling gampang. Artinya memang kita juga mendatangkan induk dari beberapa daerah seperti dari Tarakan, mungkin dari Pontianak, di mana yang intinya secara visual kita mencari induk yang besar. Harapan kita, ya logika kita dengan genetik fisik yang induknya besar, harapan kita benihnya juga hasilnya juga nanti besar ya Pak ya. Cepat besar, cepat panen dan sebagainya. Namun dengan di pemilihan induk juga harus hati-hati karena penangkapan induk ini harus hati-hati supaya tidak terjadi stres di induk. Sehingga kita juga melakukan edukasi ke penangkap induk yang di lokasi itu. Kadang tim teknis kita datang ke sana, bagaimana menangkap induk, menangani induk, mengirim induk ke tempat kita supaya dari pengiriman ini tidak mengalami stres yang sangat tinggi. Iya betul. Karena beda ya Pak kalau ditangkap untuk langsung dikelola, dimasak gitu kan stres ya udahlah ya sehari ini sekali, gitu kan. Iya. Tapi kalau untuk dibenihkan tuh kan dia harus sehat, harus happy gitu ya. Dan itu pun kita pilih. Jadi tidak semua induk itu kita tangkap. Artinya begitu kita tangkap kita lihat di situ nanti antara abdomen perut dengan karapas itu ada jarak, jadi kita buka, kita bisa melihat perkembangan telurnya. Tingkat 1 masih putih, tingkat 2 masih kekuningan, tingkat 3 sudah mulai orange. Nah inilah pada saat sudah mulai ke tingkat 3 inilah kita coba kita tangani dengan baik, kita perlakukan dengan baik, kita kirim. Karena kalau kita nanti tidak tingkat 3 terlalu lama nunggu untuk menetasnya.
Kalau indikasi kepiting yang unggul, kepiting yang bagus untuk menjadi indukan itu selain dari beratnya yang tadi di atas 300 gram, Ya, betul ya Pak ya? ya, Itu ada apa ya, indikasi lain nggak? ya. Indikator lain nggak? Secara fisik itu juga dari kelengkapan, jadi anggota tubuhnya harus lengkap, tidak Mhm. cacat dan sebagainya. Itu Mmm, yang kita pilih. Jadi mhm, ukuran, terus mhm, juga lengkap, tidak mhm. cacat, dan itu nanti kelihatan perkembangan telurnya kan bisa dilihat gitu. Oke oke, yang tadi tuh. Setelah, memilih indukan yang katakanlah, unggul, Oke. lalu apa lagi Pak untuk Nah, proses nanti pemilihan ini? itu pun begitu kita dapat induk yang unggul, kita penanganan khusus diikat Mhm, dengan baik, dan mhm, nanti di dalam itu juga kita lakukan pengiriman. Artinya mhm. di dalam pengiriman itu pun juga kita menggunakan styrofoam, di mana di bagian bawahnya adalah basah supaya kelembapan. Mmm, mhm Jangan sampai mhm, nanti contoh penanganan mhm. calon induk jangan sampai di tempat yang kena angin kencang. Karena itu kalau kena angin Oh, kencang mereka akan terhidrasi. Jadi cairannya akan keluar, itu juga jadi masalah. Nah, bikin stres ya Pak ya itu iya, ya? bikin stres. Oh, Jadi oke. itu penanganannya begitu baik Mhm, sehingga dia nyaman. Nah, kita mhm, kirim sampai lokasi pun mhm, tetap kita akan lakukan adaptasi. mhm, Jadi tidak semua langsung masuk ke bak, kita mhm, adaptasi dulu mhm, dengan cara begitu datang mhm, induk-induk yang menjadi akan kita tetaskan, nanti kita adaptasi dengan kita siram air pelan-pelan selama 30 menit. mmm, mhm, Jadi supaya dia tidak langsung masuk ke air. selama berapa hari itu Pak? Enggak, sekitar 30 sampai 1 jam. Nah, Oh, nanti hanya setelah 30 itu, sampai ya, 1 jam aja ya? nah setelah Nggak itu berhari-hari ya Pak ya? enggak, setelah itu kita sterilisasikan. Jadi Mhm mhm. ada peta karantina. Jadi kita Mmm, satu bak kita kasih larutan formalin mhm, supaya kita menghindar atau mencegah parasit yang ada di sana. mhm, Nah, begitu nanti sudah masuk di formalin 150 ppm mhm, sehat, baru kita pindahkan di bak induk. di Nah, bak induk. bak induk pun kita juga menunggu karena Mhm, itu perkembangan telurnya kan nanti begitu telur kuning keluar, dia akan mhm, mulai keluar kuning, lama-lama mhm, menjadi hitam yang siap mhm, menetas. Nah, mmm, selama itu juga kita perlakukan airnya dengan baik, pakan mhm, dengan cukup supaya mhm, dia berkembang telurnya dengan baik. mmm. Biasanya sampai bertelur itu berapa lama sih? Pengalaman yang ada Mhm, itu mhm, eee, yang dari kuning yang masih mhm, dalam sampai mhm, siap menetas itu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan, tergantung kecepatan itu juga. mmm. Nah, Nanti setelah katakanlah bertelur lalu oke. pemilihannya Nah, apa setelah lagi tuh? dia telurnya kan digendong di luar. Mhm, betul. Nah, nanti kan itu dari warna oranye menjadi warna hitam. Artinya kalau udah tua Mmm, digendong di luar, nah dari luar itu baru kita masukkan di bak penetasan. Jadi penetasan oke. itu kita tidak perlu sperma karena Mhm, sebenarnya eee, kepiting ini sudah menyimpan mhm, sperma pada saat perkawinan di awal. Nah, oke dari oke. penetasan itulah Mhm, maka setelah menetas mhm, di bak-bak conical tank yang ukuran setengah ton. mhm, Nah, nanti itu dipelihara larvanya, dia mmm, berkembang dari megalopa, nanti terakhir ke craftbed itu di bak-bak. mmm. Itu setelah itu langsung ini ya, sudah bisa dibenihkan ya? Ya, artinya ini sudah larva, sudah dalam bentuk larva. Mmm, Nah, nanti mhm, tahapan terakhir adalah di tahap eee, pembenihan itu sampai mhm, ukuran craftbed. Craftbed itu adalah mhm, pengertiannya adalah crab yang kecil. Jadi mmm, bentuknya mhm. sudah seperti kepiting, Kepiting. tapi ukurannya kecil. Nah, Oh, oke oke rata-rata oke. di panjang karapas setengah sampai Mhm, 1 senti. mmm, mhm, Jadi ini sudah seperti seperti kepiting. mhm. Nah, Kalau dari telur terus sampai jadi kepiting dewasa yang katakanlah siap untuk didistribusikan, hmm, itu butuh berapa lama tuh, Pak? ya dari telur sampai ke craftbed itu kurang lebih Mhm, 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan Dari nanti telur sampai ke larva. craftbed Apa? itu craftbed Crab atau blade. itu crab kecil. Jadi Oh, ya 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 ya. disebut Mhm, craftbed itu adalah karena crab kecil ukuran panjang karapasnya mhm, sekitar setengah sampai 1 senti. 1 bulan. 1 bulan. Nah, nanti Lalu dari situ mhm, itu sampai konsumsi itu sekitar 6-7 bulan. Ukuran di atas mhm, 250 gram. Jadi ada mmm, proses tahapan-tahapan. jadi 7 tambah 1 Ya kira-kira kurang 8 lebih bulanan lah rata-rata ya, Pak? 8 bulan itu untuk Mmm. mencapai ukuran di atas 300 gram Nah konsumsi. selama ini kayak selama pembenihan di Jepara ini ada tantangan-tantangannya gitu nggak sih, Pak? Ya memang di Jepara kami permasalahan di pembenihan tetap Mhm, kita jalankan, kita mhm, lakukan perbaikan-perbaikan mhm, walaupun secara teknis kita sudah stabil di angka kehidupan 10-15% mhm rata-rata. mhm, Nah, sekarang tahapan yang kedua adalah memang ini tahapan pembesaran yang mhm, memang perlu kita kaji terus-menerus. mhm Jadi mhm, oleh karena itu dari pengalaman yang ada itu maka kita mencoba membuat segmen-segmen pembesaran. mmm, Jadi segmen pembesaran itu pertama adalah karena kepiting ini sifatnya adalah kanibal, mhm sifatnya adalah saling memakan, mhm, maka yang kedua ukurannya akan selalu tidak seragam. Karena mmm, di mana yang mendapat jatah makan banyak, dia akan lebih cepat, besar, dan dia bisa memakan mmm, temannya. mmm, Terutama pada saat ada eh,
kepiting lain di dalam satu wadah yang melakukan ganti kulit atau molting. Tapi itu katakanlah dibiarkan saja ya Pak? Ya tetap dia lakukan, tetapi kita pelihara. Jadi kita lakukan bagaimana untuk mencegah tidak terjadinya kanibal. Salah satunya adalah melakukan dengan modifikasi pakan. Jadi kita mencoba memberikan pakan yang baik. Yang kedua kita membuat shelter. Shelter itu adalah tempat-tempat untuk sembunyi. Ya, jadi perlindungan diri ya Pak? Ya, supaya pada saat kan gini, kepiting ini bisa tumbuh kalau dia ganti kulit. Kalau nggak bisa ganti kulit nggak tumbuh. Nah, pengalaman data yang teman-teman punya, sekali ganti kulit itu bisa naik 80-100%. Contoh kalau sekarang 1 gram itu begitu ganti kulit bisa naik dari 2-3 gram. Atau yang 50 gram menjadi 100 gram itu bisa terjadi seperti itu. Nah, semakin dia sering ganti kulit akan semakin cepat. Tapi pengertiannya untuk ganti kulit ini kan perlu tempat kondisi yang baik, makanan cukup, tempat yang baik. Karena apa? Begitu ganti kulit, ini juga pengalaman yang kita lihat, nggak tahu ini sifat kepiting yang sehat tuh selalu akan mencari temannya yang ganti kulit untuk dimakan. Oh gitu ya? Ya oleh saat ganti kulit dimakan gitu ya? Karena ganti kulit kan lembek dia. Seperti kepiting sukana. Sehingga pada saat lembek ini memang menarik untuk kepiting yang sehat itu makan temannya. Nah dari situlah maka kita mencoba bagaimana membuat modifikasi supaya tidak makan, pakanannya cukup diberikan. Supaya tidak makan teman ya? Iya. Yang kedua ada tempat sembunyi. Jadi pada saat ganti kulit itu kepiting yang ganti kulit bisa sembunyi. Karena pengalaman setelah 5-6 jam itu sudah menjadi keras. Artinya 5-6 jam setelah ganti kulit mereka menjadi keras sehingga untuk aman untuk dimakan yang lain. Oke, jadi shelter sementara selama mereka ganti kulit itu supaya tidak dimakan dan jumlahnya tidak berkurang gitu ya Pak ya? Jadi ini memang banyak yang kita harus perlu kaji lebih dalam lagi, kita amati bagaimana supaya permasalahan tingkat kelangsungan di pembesaran itu bisa kita atasi. Berarti bisa dibilang katakanlah kepiting ini memakan katakanlah sekawanannya, temannya gitu kalau kelaparan atau gimana? Kalau misalnya katakanlah untuk supaya tidak makan teman ini selain shelter, apakah dengan diberi makan atau nutrisi yang cukup itu dia jadi nggak makan teman atau tetap makan teman Pak? Logika saya berpikir dia makan teman karena lapar. Jadi semua di makhluk hidup seperti ikan-ikan, banyak ikan yang sifatnya kanibal itu kalau makanannya cukup, dia tidak akan sempat makan yang lain. Oh gitu, berarti antisipasinya makanya diberi nutrisi dari luar, diberikan pilihan makan selain makan teman gitu ya Pak ya? Jadi artinya kita harus bagaimana melakukan rekayasa, modifikasi supaya pakan ini bisa cukup. Nah yang kedua tadi, samping pakan cukup juga mencari tempat-tempat untuk sembunyi, atau namanya kalau istilah shelter di dalam pembesaran itu. Itu yang kita lakukan, sampai kita mencoba bagaimana untuk supaya tidak makan, kita buat satu-satu, jadi semacam kerangkeng satu-satu. Ternyata dengan kerangkeng satu-satu itu mungkin SR tinggi, tetapi waktu itu tumbuhnya lambat. Nah ini menjadi tantangan kita, sehingga sekarang yang kita lakukan adalah dengan model pendederan dengan petak-petak yang kecil supaya bisa kita kontrol setiap paling enggak 1 bulan sekali kita kontrol, kita pindah. Nanti kita breeding. Kan di dalam satu induk itu kadang-kadang pertumbuhan di bak itu juga tidak sama. Sehingga pada saat itu kita breeding, mana nanti yang ukurannya kita sesuaikan, kita pilah-pilah berdasarkan ukuran. Kalau selain kebiasaan makan teman atau sekawannya gitu, ada tantangan lain nggak Pak? Misalnya di pakannya atau penyakitnya misalnya waktu pembenihan itu? Secara umum kalau di pembenihan itu, di pembenihannya di larva ini memang kita penyakit yang sering muncul adalah Vibrio. Apa tuh Pak? Vibrio semacam bakteri. Tapi teman-teman udah punya teknik bagaimana mengurangi atau mengeliminasi bakteri. Di antaranya satu, memang air yang kita gunakan selalu steril. Terus kita juga menerapkan biosecurity agar siapapun yang masuk di dalam ruangan itu juga melakukan pencucian kaki tangan agar tidak membawa bakteri. Nah yang kedua itu memang permasalahan di hatchery. Nah kalau di masalah tambak, karena kita sudah begitu lepas di tambak yang cukup terbuka, di pendederan yang cukup terbuka, sehingga memang kita main di kualitas air. Jadi kita jaga kualitas airnya agar tidak menimbulkan masalah penularan bakteri, penyakit. Yang kedua tadi dari segi teknik manajemen pakan dan manajemen konstruksi tambak agar memberikan ruang-ruang mereka bisa sembunyi pada saat ganti kulit. Kalau pakannya Pak, ada pakan-pakan khusus nggak yang untuk supaya katakanlah benih ini bisa lebih cepat atau selalu sehat atau bisa dagingnya lebih besar atau gimana tuh Pak? Ya memang kalau lihat karakter ini karnivor. Artinya dia makan daging,
Tapi jenis daging yang atau ikan-ikan lain yang kita berikanlah yang berserat. Karena cara makan kepiting itu adalah pakan dicapit, terus kayak diisap-isap itu. Sehingga kalau dagingnya itu agak istilahnya berserat, alot, itu agak bagus dibanding daging yang mudah hancur. Sehingga itulah menjadi salah satu pilihan kita, sehingga kita mencoba memilih ikan-ikan yang mempunyai serat yang agak kasar. Yang kedua ini, yang terakhir memang menggunakan makan kerang. Nah, kerang ini menarik. Dari hasil kajian awal dengan makan kerang ini cukup menarik karena kalau saya lihat sebenarnya biomas kerang kan tidak banyak, tapi begitu kita coba pakai kerang terutama untuk pendederan, ya itu dia makan kerang dengan nyaman. Kita awasi makannya cukup lama, sehingga kadang-kadang kita bercanda. Oh, kebetulan hasil yang pertama cukup bagus, SR-nya di pendederan itu sudah di atas 40, kurang lebih 40%. Artinya ini meningkat, tetapi baru kajian awal. Setelah kita amati, mungkin kepiting ini asik dengan makan kerang segar itu, dia lupa untuk makan temennya pada saat molting. Itu sementara analisa, tapi memang kenyataannya pada saat makan kerang itu dia asik. Jadi lama, karena dia harus mecahi kerang itu sendiri. Oh bisa buka sendiri? Buka sendiri. Pada saat kecil kerabat kita masih bantu dengan kerang dihancurkan dulu. Pada saat sudah ukuran 3-4 cm, artinya pendederan itu kerang itu kita berikan, kerang coklat itu sudah dia pecahi sendiri. Bisa dibilang katakanlah menjadi distraksi gitu ya? Ya, itu salah satunya. Makanya ini kita terus melakukan kajian supaya intinya di pendederan ini juga bisa meningkatkan angka kehidupan. Kalau hasil dari pembenihan ini, apakah sudah ada hasil yang signifikan gitu Pak? Ya, jadi pembenihan kita ini kan beberapa tahun yang lalu kita pembenihan kepiting ini kita berikan ke masyarakat dalam bentuk bantuan. Yang kedua kita support untuk kampung-kampung kepiting seperti yang ada di Pemalang. Jadi pembenihan kita menghasilkan untuk itu. Nah sekarang kita sudah mulai untuk mensupport kegiatan KKP, karena KKP juga melakukan kegiatan modeling kepiting yang nantinya itulah kita berusaha sebagian besar benih dari pembenihan. Jadi benih kita ini sudah lari ke Pemalang, ke Tarakan, ke Pontianak. Jadi untuk dicoba di sana sekaligus sebagai bantuan. Jadi selama ini hasil pembenihan yang ada di Jepara didistribusikan ke beberapa wilayah, termasuk ke masyarakat-masyarakat juga. Dan ini setahun ini mulai ada permintaan seperti Kupang sudah mulai meminta, tapi kita mencoba untuk memperbanyak volume untuk pembenihannya. Kalau masyarakat sekitar apakah ada yang sudah mulai tertarik gitu Pak, melihat adanya pembenihan di Jepara gitu? Bisa nih, apalagi kita ketahui Jepara itu kan banyak wilayah pesisir pantainya ya. Apakah sudah ada antusias masyarakat nih, ada pembenihan di Jepara, kayaknya mau belajar deh. Tahun 2023 kita mencoba untuk kerjasama dengan petambak di Bundu, itu adalah tambak idle yang memang itu di sekitar PLTU, kita berikan benihnya. Dan nanti setelah ukuran kerabet atau ukuran 60 gram ke atas, itu kita ambil untuk soka. Waktu itu udah jalan dengan baik. Artinya memang kita kembali di proses pembesaran ini pun teknologi tetap kita kembangkan. Karena di situ juga masalah SR-nya masih belum stabil. Tapi kami berusaha terus di waktu 23 itu beberapa kelompok petani kita berikan benih. Nanti setelah ukuran 50 gram kita ambil lagi untuk kita besarkan di sistem soka, kepiting lunak atau di crabbox untuk pembesaran di crabboxnya. Tadi Pak Pito kan sempat menyebutkan bahwa sekarang bekerjasama dengan KKP untuk membentuk modeling ya Pak? Ya, artinya, apa itu yang dimaksud dengan modeling? Ya kami ini kan KKP juga, artinya kebetulan dengan konsep karena ini menjadi salah satu 5 prioritas unggulan yang harus kita kembangkan. Karena memang salah satunya kepiting ya Pak ya? Pasar cukup luas sehingga KKP kan membuat satu modeling. Jadi membuat satu percontohan. Nah percontohan ini, harapan kita dengan percontohan ini bisa menghasilkan produk yang baik dan itu bisa menjadi contoh-contoh yang lain. Nah salah satu pencontohan ini kan kalau semua nanti diambil dari alam kan kita khawatirkan akan punah, sehingga kami berusaha untuk bagaimana benih ini bisa kita produksi lebih banyak untuk mendukung percontohan itu. Oh baik, jadi yang dimaksud adalah pembenihan yang ada di Jepara itu menjadi model atau percontohan untuk nantinya bisa diterapkan di sejumlah wilayah di Indonesia atau di wilayah-wilayah lain di Indonesia, begitu ya Pak ya? Ada dua, jadi kalau pembenihan tetap kita akan supaya nanti pembenihan kita berkembang di mana-mana, sehingga kami sudah melakukan banyak bintek. Bimbingan teknologi ke Pokdakan, ke koperasi, yang sudah saatnya lah Pokdakan yang ada di Pontianak, ya itu di ada satu NGO, yang kedua ada di Tarakan koperasi,
itu juga kita beri pertolongan bimbingan teknis supaya dia mengikuti. Nah, tapi maksud yang kedua adalah dari pembenihan ini juga kita punya program Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya itu juga punya program untuk modeling pembesarannya, budidayanya. Jadi nanti benihnya kita support dari pembenihan, nah pembesarannya kita coba untuk modeling yang ada di Pasuruan itu. Dengan modeling ini harapan kita ketemu bagaimana nanti teknik pembesaran yang baik yang bisa menjadi contoh untuk teknologi budidaya di masyarakat. Nah untuk katakanlah pembenihan, ada faktor dari geografisnya nggak Pak? Kan kalau pembenihan paling bagus apakah hanya di pesisir pantai atau bagaimana tuh Pak? Ya memang secara biologi dia komoditas air payu, maka harus di pantai. Terutama di kadar garam antara 20-25 itu yang paling bagus untuk pembenihannya. Jadi wilayah pesisir pantai yang lain bisa ya menjadikan ini bisa, sebagai pertimbangan untuk menjadikan wilayahnya. Wilayah untuk pengembangan terutama harapan kita memang supaya nanti ongkos benih itu murah, paling enggak di setiap lokus budidaya kepiting di situ ada pembenihan. Karena ada nggak Pak selain di Jepara? Kalau untuk saat ini? Yang saat ini berkembang adalah satu yang dikerjakan di Bangka Belitung oleh swasta. Di Bangka Belitung tadi ya. Terus koperasi yang ada di Pontianak sama di Padang Tikar itu di Kalimantan Barat Pontianak. Tapi masih Pak Pito pantau juga ya? Ya karena selama ini kadang-kadang kita selalu diskusi bagaimana program dan kadang-kadang justru karena kita ini sama-sama mencari pengalaman, sehingga itu saling tukar pikiran. Terus belajar ya Pak ya? Iya, jadi saya pakai ini, bagus pakai ini, kita coba. Karena ini ya seperti dulu kegiatan seperti udang juga sama, kita harus mencari bentuk. Nah kalau udang udah stabil SR 45%, nah kita baru SR 10-15% dari larva yang kita pelihara. Nah, tetap kita lakukan perbaikan terus. Kalau di wilayah-wilayah tersebut yang tadi sudah mencoba untuk melakukan pembenihan tuh kendalanya ada kendala lain nggak selain yang tadi kita sudah diskusikan? Ya memang masalah kendala itu sama sebenarnya rata-rata di tingkat kehidupan yang masih rendah. Nah itu kalau kita flashback balik memang kadang-kadang kan kita memang musim contoh pakan alami, hortiviar itu kan juga kondisinya fluktuatif. Nah sehingga kita mencoba bagaimana dari semua aspek yang mendukung pembenihan itu kita perbaiki. Nah salah satu yang kita temukan kan menggunakan Umbrella Kista Artemia. Jadi Artemia yang baru menetas tapi belum bergerak. Karena sifatnya kalau sudah larva kepiting ini cenderung pasif. Sehingga kalau pakanannya dia cepat lari tidak akan ketangkap. Sehingga kita cari momen-momen pakan alami dalam bentuk plankton atau zooplankton, hewan renit tapi tidak banyak bergerak. Nah salah satunya Umbrella Artemia tadi. Kalau dari tadi kan kita sudah membahas banyak soal pembenihan nih Pak. Nah kita mau membahas soal pembesaran nih Pak. Nah pembesaran tuh ada strategi-strategi khusus nggak nih Pak? Ya, jadi setelah pengalaman kita, kalau kita tebar langsung dari crablet ke pembesaran, cenderung SR-nya rendah. Maaf, apa Pak? Dari crablet, dari ukuran setengah senti sampai 1 senti ke tambak pembesaran, itu data yang kita punya SR-nya sangat rendah. Nah, ya tadi faktornya adalah kanibal. Sehingga dari situlah kita mencoba membuat segmen-segmen pembesaran. Apa aja tuh Pak? Nah, segmen pembesaran adalah bagaimana kita, sebenarnya segmentasi ini secara teknis adalah kita mencari atau memelihara hewan, dalam hal ini adalah kepiting, itu sesuai dengan sifat biologinya, jadi segmentasi usaha. Yang kedua, mengoptimalkan lahan, karena segmen ini nggak lama. Contoh, yang di kepiting ini ada segmentasi namanya pembesaran pendederan dari ukuran crablet menjadi ukuran kroyo. Kroyo ini adalah panjang karapas 5 cm dengan berat di atas 30 gram. Nah nanti dari situ maka ada tahapan yang kedua adalah pembesaran sampai ukuran konsumsi atau ukuran soka. Nah di segmen yang pendederan inilah memang permasalahannya cukup pelik juga karena SR-nya juga sangat rendah juga. Biasanya karena apa aja tuh Pak? Ya tadi sama, kanibalisme. Oh kanibalismenya tuh berarti bisa dibilang menjadi PR paling besar ya. Sehingga di tahapan pembesaran pembesaran atau pendederan itu pun juga memodifikasi pakan juga. Jadi intinya kanibal itu menjadi karakter daripada kepiting ini sehingga kalau kita pahami bahwa kanibal karena saling memakan. Nah, kejadian saling makan itu karena tadi mungkin pakan kurang. Yang kedua ada temannya yang ganti kulit. Karena memang kalau ganti kulit itu mungkin itu secara apapun mungkin enak untuk dimakan. Tapi oleh karena itu modifikasi yang kita lakukan adalah bagaimana pakan cukup.
Jadi pemberian pakan sampai kita hitung berapa kerabat, berapa persen. Jadi kalau satu kerabat, misalnya dalam satu wadah itu ada 100 kerabat, maka butiran pakan nggak boleh kurang dari 100. Sebagai contoh kalau kita menyincang pakan atau memberikan pakan kerang. Yang kedua tadi sama, tetap kita memberikan tempat-tempat perlindungan shelter ditambah. Emang kuncinya seperti itu. Nanti sampai ukuran pembesaran juga seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, pada tebar memang saat ini masih rendah dan memang kepiting ini masih menggunakan pembesarannya adalah masih tambak tanah, belum tambak yang lain dan sebagainya. Kalau sampai saat ini di Jepara tingkat keberhasilan selama pemenihan sampai juga pembesaran itu sudah cukup baik atau gimana tuh Pak? Kalau data yang kita punya di pembesaran itu di pemilihannya tadi 5 sampai 10% sampai 15%. Nah di pembesarannya paling 10 sampai 20% juga. Karena ini cukup rendah ASN-nya. Tapi kami selalu berusaha untuk modifikasi. Jadi bagaimana cara-cara supaya tetap meningkat dengan tadi segmentasi. Nanti setiap segmentasi itu kita pindah. Sebagai contoh, kemarin kita lakukan pendederan itu di bak. Ternyata 1 bulan itu sudah terjadi 3 ukuran. Padahal pakan cukup, pakan kerang. Nah 3 ukuran itu ada yang paling besar, yang kurang lebih 10%, 20%, yang rata-rata 65%, yang paling kecil 10-15%. Nah, karena kalau ini nggak kita pindah, yang kecil akan habis dimakan yang besar. Sehingga pada saat terjadi ukuran itu kita lakukan grading, kita pisahkan yang gede dengan yang gede, yang kecil dengan gede. Itu salah satu cara untuk mengurangi tingkat kanibalisme yang terjadi di bak. Kalau misalnya ada masyarakat yang mau belajar soal pemenihan hingga pembesaran kepiting, bisa ke mana aja tuh Pak? Selain di Jepara atau di Jepara saja selama ini? Ya saat ini memang karena tadi di pemenihan belum banyak, makanya banyak yang ke Jepara. Jadi dari seluruh pulau di Indonesia ini masih belajar ke Jepara ya Pak? Ya, kadang-kadang kita kirim teknisi kita ke tempat dia. Okay. Jadi dengan pesan contoh mungkin yang kemarin terjadi di Tarakan sama di Padang Tikar Pontianak tahun lalu itu mereka mengirimkan petani ke Jepara dan kita kawal, kita juga kirimkan teknis ke sana. Jadi kita bantu untuk pembenihannya supaya tidak punah, karena saya khawatir kalau induk alam ini ditangkapin terus, yang matang telur, awalnya yang matang telur harganya tinggi, tidak ada perhatian untuk dikembalikan, saya kira nanti ke depan pasti akan punah. Ya, karena demand paling tinggi itu kepiting telur ya Pak ya, karena sangat lezat gitu. Sehingga pun di dalam pembentukan aturan itu pun kami mengusulkan paling tidak 1% dari yang bertelur itu dikembalikan di alam, di tempat berkembang biak supaya dia bisa berkembang. Jadi contoh, kalau 1 ekor bisa keluar 500.000 larva, hidup aja 1%, kan cukup banyak. Paling nggak ada 5.000 kepiting. Kalau 5.000 kepiting jadi dewasa, sekilo isi 3, berarti ada 2 ton kepiting yang bisa kita hasilkan dari larva. Berarti sekarang sudah ada peraturannya ya Pak, kalau tidak boleh semua kepiting itu langsung atau dikembalikan, itu peraturannya gimana tuh Pak? Maksudnya aplikasi peraturan itu gimana? Nah di dalam permen itu sudah ada. Nah kita memang dalam peraturan pelaksanaan kita banyak sosialisasi. Karena saya khawatir seperti kemarin kita ke Langkat, di mana di sana daerah kepiting, penangkapan kepiting banyak, di daerah Gebang itu kami coba sampaikan. Dan mereka menyadari, sampai kita tunjukkan di kepiting yang mahal adalah kepiting yang telurnya masih di dalam yang kuning. Betul. Kalau yang udah keluar nggak laku. Karena beda rasa Pak. Betul. Nah sekarang pertanyaan saya, yang sudah telurnya keluar tuh enggak akan orang ambil karena memang enggak laku. Nah pertanyaan saya, kalau telur yang kuning diambil, dihabiskan, dijual, maka enggak akan berkembang dari telur yang keluar. Nanti lama-lama akan terjadi kelangkaan ya. Sehingga kita mencoba menyampaikan sosialisasi ke pengepul dan sebagainya itu supaya ya paling tidak ada konsep itu. Dan pun konsep saya sampaikan, contoh di Tarakan ada di sana ada satu tempat yang dikurung, di mana induk-induk yang matang telur itu masukkan ke sana supaya berkembang. Nah, kita hanya boleh nangkap pada saat mereka sudah lepas telurnya agar secara alami berkembang. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau untuk ada katakanlah ada masyarakat atau pihak yang mau mencoba untuk membenihkan ini, kira-kira mahal nggak sih Pak? Kira-kira butuh apa saja gitu? Sebenarnya kalau dari konstruksi itu tidak mahal, karena konstruksi pembenihan ini bisa multiguna, bisa untuk bak pemeliharaan larva, ikan, udang dan sebagainya. Tinggal nanti nambah di bak-bak peneluran saja. Yang berbeda dengan udang hanya di bak-bak itu tadi ya.
Oke. Kalau yang bak pemeliharaan sama untuk ikan. Jadi bisa untuk udang. kalau boleh saya bilang, para budidaya yang sudah membudidayakan udang itu bisa mulai untuk mencoba membudidaya kepiting ya? Ya, saya kira bisa dan itu tidak perlu menambah konstruksi banyak. Artinya konstruksi baknya sudah sama, tinggal nanti ada bak induk, conical tank untuk peneluran saja. Kalau untuk demand-nya sendiri di dalam negeri maupun di luar negeri, sekarang seperti apa tuh Pak untuk kepiting nih? Kalau saya lihat kepiting ini kan terutama di musim-musim tertentu yang di bulan Desember, pokoknya musim Imlek itu harga sangat jauh tinggi. Oh iya? Ya. Memang sih Pak, masih mahal ya sekarang ya. Mahal. Tapi demand-nya memang setinggi itu ya Pak ya? Jadi kepiting ini kan saya katakan permintaan itu tidak habis-habisnya sebenarnya. Dan memang produksi kita masih banyak dari alam. Oleh karena itu kita mencoba tahun ini kapan kalau tidak kita mulai budidayanya, suatu saat akan kehabisan kalau semua tangkap dari alam. Sehingga budidaya KKP konsen betul di bagaimana kepiting itu harus diarah ke budidaya. Jadi untuk mencari teknologi itu memang ongkosnya mahal, tapi harus kita mulai dari sekarang. Ya seperti kami mencontohkan pembenihan untuk bisa menghasilkan 10-15% aja jalannya 5 tahun itu dikaji seperti itu. Tadi Pak Pito kan sempat mengungkapkan bahwa hasil dari pembenihan di Jepara itu salah satunya diberikan ke kampung budidaya di Pemalang ya? Pemalang. Betul ya Pak ya? Nah itu kondisinya di sana seperti apa Pak? Apakah mereka sudah berhasil untuk juga membenihkan atau hanya pembesaran saja? Ya waktu itu memang kita bentuk kampung budidaya di Pemalang sehingga kita sama yang di Tarakan kita support benihnya. Nah harapan kita memang di Pemalang dan Tarakan ya Pak ya? Tarakan. Nah, harapan kita dari support benih itu bisa berkembang dan memang kalau hanya memberikan benih kan selesai, tapi maksud kami bisa berkembang dan harapan kita mencoba mengajari mereka paling tidak bisa membenihkan nanti dibesarkan di tambak masing-masing. Nah yang di Pemalang itu tahun 2022-2023 sudah jalankan ya. Memang di daerah Pemalang itu memang daerahnya yang cukup banyak mangrove-nya. Di sana ada kelompok pembudidaya kepiting dan itulah kita coba untuk mengedukasi bagaimana tetap mempertahankan kepiting ini bisa lestari di sana sambil kita support dari benih dari kita. Di sana udah berhasil Pak? Ya dari segi produksinya dengan bantuan itu ada. Tapi memang support kita tidak selalu banyak. Memang sebenarnya bantuannya adalah supporting saja. Supporting dari awal, kita tidak bisa terus menerus. Harapan kita dengan supporting dari awal itu ada pengembangan di lokasi atau di kampung budaya yang kita beri bantuan itu. Kalau untuk di daerah-daerah lain menurut pandangan Pak Pito nih, berpotensi nggak sih untuk wilayah-wilayah di Indonesia? Apalagi kan kita kepulauan ya Pak, pesisir pantainya banyak sekali. Itu potensial nggak sih Pak untuk jangka panjang? Ya, kalau saya melihat karakteristik biologinya karena kepiting bako, maka sebenarnya daerah yang memang bakunya cukup banyak itu bisa potensi untuk dikembangkan kepiting. Jadi sebenarnya kan alam itu bisa menirikan atau kalau di daerah itu cukup bakunya cukup banyak, artinya itu potensi untuk pengembangan kepiting baku ini. Oke Pak Pito, kalau misalnya ada masyarakat atau di daerah lain yang mau melakukan pengembangan budidaya kepiting, bisa nggak nih dapat support dari Balai Jepara nih? Ya, prinsipnya kita akan mensupport pertama mungkin dari segi benih. Kalau nanti di daerah ada kebutuhan benih, kita coba untuk mengembangkan lebih banyak lagi produksi benihnya. Sehingga benih kita bisa bantu ke sana. Yang kedua juga kita bisa support dari bimbingan teknisnya untuk pembenihannya. Jadi kami bisa kirim tenaga teknis kita untuk mendampingi, mengawal kegiatan pembenihan di tempat yang lain untuk apalagi nanti sampai di pembesarannya. Karena sebenarnya kepiting ini menarik. Jadi pembesaran kepiting ini kalau kita lihat tidak hanya ditambak, tapi juga bisa ada segmen-segmen tertentu yang bisa dikerjakan di kota. Sebagai contoh, di tingkat pembesaran ini kita sudah menghasilkan konsumsi. Nah pengalaman yang ada, setiap kita panen ukuran konsumsi itu ada 50% itu yang masih kulitnya lembek. Ataupun masih kosong, artinya belum keisi penuh. Terutama penangkapan atau hasil budidaya yang dipanen, ditangkap setelah 1 minggu dari bulan purnama. Jadi pada saat bulan purnama biasanya kepiting ini ganti kulit. Nah setelah itu kan dia menjadi 6 jam keras. Betul. Tapi belum isi penuh. Namanya STI atau setengah isi. Iya. Pantesan kadang ada kepiting yang dalamnya opong. betul. Nah kalau ini jual kan harganya
rendah dan nggak laku. Iya, karena nggak berat ya Pak ya? Ya, kalau kita kembalikan lagi ke tambak juga belum tentu bisa hidup dengan baik, bahkan mungkin hilang. Nah, oleh karena itu dengan konsep ini maka kita sudah membuat teknologi penggemukan di krebok, di bok-bok. Nah, di situ digemukkan dalam waktu 2-3 minggu setelah keras, setelah kenyal, baru kita jual. Dan itu pun di beberapa tempat di kita pun sudah menjadi salah satu segmen usaha. Jadi ada teman-teman yang usahanya adalah krebok di rumah, dia butuh hari nggak banyak, dia beli kepiting yang namanya setengah isi atau SCI. Jadi itu belum kenyal. Jadi karena beratnya masih ringan, katakanlah belinya murah begitu, Murah, lalu betul. dikembangkan atau Digemukkan. di krebbox itu ya. Itu sudah ada di mana aja Pak? Kemarin di Jepara jadi STI itu harganya per kilo cuma 60. 60.000 itu isinya sekilo, pokoknya banyak ya? Enggak, sekilo isi 4-3. Tapi kopong. Iya. Nah, setelah digemukkan 3 minggu, kenyal, kan bisa dipencet-pencet itu. Itu harganya sekilo menjadi 120. Nah, tambahnya nggak banyak memang. Jadi kalau 1 kilo itu paling tambahnya cuma 2 on. Karena untuk mengemukkan itu nggak perlu daging banyak artinya. Betul. Nah, sehingga menjadi gemuk itu kalau 1 kilo menjadi 1 kilo 1 on, 1 kilo 2 on. Tapi posisinya adalah kenyal. Nah, itu dari segi harga aja sudah naik 2 kali lipat. Di data kemarin saya tanya 60 dia bisa jual 120, tambah lagi 2 on. Kalau itu kalikan harga itu berarti nilainya sudah 2 kali lipat. Nah, itu mendapatkan krebboxnya di mana tuh Pak? Sudah dijual di marketplace ya? Dan kami pun sudah membuat desain itu. Teman-teman sudah membuat desain itu dan sudah dijual ke teman-teman yang lain. Desainnya begitu sederhana dan itu dengan sistem resirkulasi. Jadi kami sudah punya paket 100 box, 200 box dengan sistem resirkulasi lengkap. Jadi sudah dipasangkan, itu nanti airnya juga dari situ diputar-putar saja. Itu bisa didapat di semua balai budidaya atau? Ya, kita memproduksi itu juga. Jadi teman-teman melalui kerjasama dengan teman-teman yang lain sudah memproduksi krebok. Sehingga itu bisa ukurannya naik 5, lebarnya tergantung. Kalau satu paket 100 box berarti naik 5 ke sini 20. Yang jelas yang menyediakan Balai Jepara nih ya Pak ya? Ya, artinya kita kerjasama karena ini produksinya produksi home industry dengan plastik kan beda. Tapi betul. desainnya dari kita semua dan itu sudah beberapa instansi menggunakan. Nah, cara menggemukkan di dalam krebbox ini seperti apa Pak? Jadi krebok ini kan kita cari memang di situ kepiting yang kopong atau tidak setengah isi, artinya belum penuh. Nah, di situ baru dimasukkan di box, tiap kita kasih makan pagi sore, nanti makan habis kita sipon. Jadi itu selama 3 minggu, kurang lebih 2-3 minggu setelah gemuk baru kita jual. Itu berarti bisa jadi potensi bisnis ya Pak ya? Bisa, itu di rumah. Di kebutuhan air pun enggak banyak. Nah, inilah yang kita kenalkan di masyarakat. Nanti ini karena permasalahannya muncul adalah tadi setiap panen kepiting itu tidak semuanya penuh. Biasanya 5-10% itu ada yang setengah isi atau masih kopong. Nah, kalau ini kita kembalikan, kita agak sulit untuk menangkap lagi dan mungkin belum tentu hidup. Nah, kita coba masukkan ke sana sampai 2 minggu, 3 minggu baru. Dan ini pun juga menjadi tempat rumah makan. Kalau lihat rumah makan di Surabaya itu pelihara kepiting untuk hidup di situ. Model krebok ini sehingga pada saat orang pesan dia ambilkan dengan begitu segarnya kepiting itu dimasak seperti itu. Dan antusiasnya udah tinggi ya Pak ya ini? Untuk ini sudah mulai jalan. Siapa tahu ini antusias yang untuk krebok ini tinggi, terus lama-lama kepo nih Pak untuk mempelajari dari pembenihan sampai pembesaran ya Pak ya. Kalau Bapak sendiri optimis nggak? Saya sangat optimis karena memang semua ini kita kerjakan kalau kita tidak punya mimpi optimis yang baik tidak akan jadi. Sehingga pembenihan sudah mulai stabil. Tinggal nanti kami di pembesaran ini yang selalu terus kita lakukan kajian, uji coba. Ya apapun kita lakukan supaya ini bisa menghasilkan. Saya yakin memang teknologi harus dimulai dari keinginan yang mimpi yang kuat, keinginan, dan memang dari situlah kita lakukan terus ulangan-ulangan supaya kita mendapat teknik yang terbaik. Oke, baik. Kalau untuk target ke depannya nih Pak, untuk di pembenihan dan pembesaran ini targetnya apa? Ya paling tidak kami pembenihan akan stabil sehingga dengan pembenihan ini kita bisa mensuplai benih karena tanpa kita menyediakan benih, kita mengandalkan dari alam pasti akan kesulitan. Karena kalau dari alam kan jumlahnya tidak bisa kita baca. Tapi kalau pembenihan jelas, saya dapat induk sekian ekor dengan telur rata-rata sekian, SR sekian akan temu benih sekian. Nah itu dari pembenihan. Yang kedua,
memang kita masih punya PR di pembesarannya. Mhm. Nah, pembesaran ini tetap kita kaji, kita lihat apa permasalahannya dari segi manapun supaya nanti tetap SN-nya tinggi, pertumbuhan juga bagus. Dan itu pun kita udah mulai segmentasi. Makanya tadi ada segmentasi mikroyo, segmentasi soka, segmentasi dari penggemukan, itu sebenarnya satu rangkaian di pembesaran. Saya yakin ini kalau ketemu nanti ya seperti budidaya udang yang saat ini berapapun benih sudah kita bisa prediksi hasilnya. Baik, berarti sangat optimis ya Pak kalau ini akan harus menjadi, optimis karena kalau tidak optimis memang dari awal kita memang ya istilahnya kalau kita harus kerja keras untuk bagaimana mendapatkan teknik yang efisien dan efektif. Oke Pak Vito, sebelum kita akhiri podcast ini ada closing statement nih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan saya closing statement menggunakan pantun saja untuk menginspirasi, mendukung, mendorong ke pemirsa podcast ini. Jadi closingnya mau pakai pantun aja nih Ya, Pak ya? pantun aja. Baik. Baik ya, makan kepiting di Sukabumi, Cakep. enaknya dicampur cumi. Cakep. Podcast kepiting bersama Mbak Reni. Cakep. Semoga teknologi kepiting bisa diaplikasikan. Wih, cakep. Saya juga mau pantun ya. Silakan Mbak Reni. Jalan-jalan ke Pulau Seribu. Wih, cakep. Pak Vito sehat selalu. Wah, alhamdulillah. Amin. Terima kasih Pak Vito. Masih banyak semuanya. Terima Mudah-mudahan kasih. podcast ini berguna untuk kita semua. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Vito. kasih. Ya sahabat Bahari, menarik ya topik kali ini. Makanya jangan lupa untuk subscribe channel Perikanan Budidaya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.